Apa itu magnet rezeki? Kita biasa menyebut duduk diam rezeki datang sendiri. Tentunya tidak ada yang seperti itu ya. Tapi memang secara real ternyata ada dunia keajaiban yang beredar di sekitar kita. Ternyata bisa loh kita semua mendapatkan apa-apa dengan cara ajaib dan ada ilmunya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rob, Masya Allah. Jadi makin cinta nih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Alhamdulillah. Ciptaannya luar biasa sempurna ya Dok ya. Oh, Masya Allah. Tinggal kita memahami aja ciptaan Allah nih ya Dok ya. Iya, sampai suka gemeter-gemeter gitu rasanya itu ya Allah. Ya, itu yang kata Ustadz Nasrullah Garputala itu ya. Kalau kita baca Quran terus lihat lagi antara ayat-ayat kauliyah kauniyah itu langsung ya Allah. Masya Allah. Benar deh, luar biasa, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Dok, terima kasih banyak. Ini banyak banget yang komen. Ya Allah, terima kasih dokter. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ilmunya ya keren Allah. banget dan ini lebih meyakinkan Dok. Jadi kita sedikit banyak data-datanya saya belajar. Cuma kan saya bukan dokter, jadi saya peneliti. Dokter malah memang bukan dokter tapi doktor. Allah karim. Karena saya basisnya kimia, saya pelajarinya dunia kuantum. Jadi ya betul. Energi wah itu keren. Layang-layang gitu ya. Saya ngobrol-ngobrol dulu nih sama Dokter Aisyah ya. Alhamdulillah. Saya sebetulnya ini Ustadz Nasrullah presentasi modul tadi itu sebenarnya mau ujian, jadi mau dinilai oleh Ustadz Nasrullah gitu. Betul. Itu disertasi doktoral gitu ya Dok. Tadi malam saya doa, ya Allah saya mau cerita ini, ya saya berharap ya ini bagaimana ya kalau di konsepnya magnet rezeki apakah sudah selaras dan ya karena betul-betul saya ini banget ya tertarik sekali dengan komunitas magnet rezeki, tapi memang baru tahun ini aja Dok saya menemukannya gitu. Jadi saya menemukannya itu baru tahun ini gitu. Walaupun saya pernah lihat buku itu gitu, tapi tahun ini entah kenapa tengah-tengah malam itu jam-jam 2 ya di pandemi itu. Iya. Doa-doa terus saya lihat wah ada YouTube-nya Ustadz Nasrullah ini. Magnet rezeki ya. Wah ini bener nih kita tarik-tarikan nih kayaknya. Masya Allah. Apalagi bukan lagi cuman sama ya, sekampung ternyata ya Allah ya Karim. Iya, sekampung dari Sidrap. Mungkin berasnya yang bikin kita tarik-tarikan. Kayaknya begitu Dok. Dari berasnya Dok. Masya Allah. Jadi kalau kita berarti untuk komunikasi itu dimulai dari memahami pasangan terlebih dahulu ya Dok ya. Betul ya. Dan yang jadi ada beberapa sebetulnya ya. Kita tahu karena kan kita berbeda ya. Laki-laki perempuan berbeda, maka kalau kita mau bikin sedikit sistematikanya untuk berkomunikasi antar suami istri itu kita belajar juga perbedaan otak laki-laki perempuan. Gitu. Dan ini masih banyak lagi sebetulnya ya. Tapi tadi yang penting-penting sekali. Kemudian juga watak kan berbeda nih. Betul Dok. Dan suami istri itu kan dia bersilang wataknya. Iya. Makanya istilahnya kan soulmate kan belahannya gitu ya. Nah itu pula kita belajar watak atau tabiat ya. Karena ini kan basicnya di Al-Isra 84 itu. Yang katakanlah wahai Muhammad seseorang itu sesuai pembawaannya masing-masing. Nah ini ilmuwan ini mengatakan oh itu nih watak nih. Maksud Al-Isra 84 gitu. Watak dan bakat itu. Dan memang watak dan bakat genetik dari ayah dan dari ibu gitu. Atau bukan langsung dari ayah ibu, bisa leluhur kita sampai 7 ke atas itu dibawa oleh kromosom ya, DNA, gen-gen gitu. Ya jadi dibawa selain informasi fisik ya, biologis itu juga watak. Nah, ini harus kita belajar karena rupanya kalau watak ini Ustadz Nasrullah, kalau saya menganalisa ya, dalam Islam itu termanifest di 4 khulafaur rasyidin. Allah. Iya.
Jadi ada watak Abu Bakar, kalau di dalam bahasa psikologi kepribadian itu pragmatis. Abu Bakar pragmatis. Hasrat damai, ya. Ya, ya. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an itu watak yang psikologi pribadian mengatakannya melankolis atau yang hasrat pemikir tadi sempurna, Utsman. Ya. Kemudian Umar koleris Umar, ya? Ya, Umar kolerik, Iya. Umar hasrat mengatur kan? Iya. Dan Ali kan kalau kita baca kisahnya Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu ini kan spontan ya, spontan orangnya, happy, spontan, gudangnya pintunya ilmu, dan makanya dia senang yang menjelaskan, itu sanguinis. Jadi disinilah kita bisa belajar, misalnya kalau kita punya suami ya, kalau suami saya tuh yang watak Umar bin Khattab. Jadi saya baca aja tuh, ya sirahnya Umar bin Khattab ini gimana nih, punya kekuatannya gimana gitu. Ya, kalau kita mau langsung ke basic yang lebih jelas gitu ya, walaupun ada buku-buku psikologi yang kita bisa baca gitu ya, tapi kalau mau basic lebih jelas, Umar banget sih. Gitu. Jadi kalau lihat suami misalnya agak ngatur gitu ya, kamu nanti begini ya, dalam benak saya itu sudah tersetting di mind setting, Masya Allah ada Umar bin Khattab di rumah. Masya Allah. Itu bikin cinta loh itu. Iya. Ya, ada Umar di rumah. Wah. Ada Umar bin Khattab ya. Iya. Atau anak-anak ya. Saya juga sama barangkali sama Ustadz Nasrullah ya. Saya punya anak 5 juga, Ustadz. Alhamdulillah. Ya, 4 laki-laki, 1 perempuan. Nah, semua watak ada itu. Ada yang Abu Bakar, ada yang Umar, ada yang Utsman, ada yang Ali. Ya, itu waktu kecil mereka, supaya mereka kenal wataknya ya, saya ceritakan itu setiap. Yang Umar kasih buku Umar. Yang Ali kasih buku tentang Ali bin Abu Thalib ya. Abu Bakar juga begitu, Utsman juga begitu. Walaupun nanti kan sesungguhnya watak itu nanti ada 2 jenis sebetulnya setiap manusia ya. Ada yang dominan dan ada yang kombinasinya. Yeah. Tapi yang dominannya nih kita ajarkan anak-anak, kamu dominannya Umar. Ya, misalnya anak kedua kamu Umar campur Utsman sedikit, makanya dikasih 2 buku baca. Ya. Anak saya sampai sekarang bajunya tuh Umar bin Khattab gitu. Sehingga kalau ada ya anak-anak yang Umar ini agak keras, agak tegas kalau lagi dialog gitu ya, udah kita langsung ingat, Masya Allah ada Umar bin Khattab di rumahku. Masya Allah. Nah, pesan saya tuh sangat suka sama Umar sama Ali. Jadi Umar Ali kalau saya kombinasinya. Ya betul ya. Koleris sanguinis ya yang. Koleris sanguinis. Ya populer. Kalau Ali itu populer. Jadi orang-orang yang berwatak Ali itu mau dimanapun dia cepat populer. Iya. Cepat populer. Ya, bahkan misalnya masuk ke suatu tempat yang misalnya toko nih kan kosong, masuk nggak berapa lama orang masuk situ. Iya. Karena tadi pengaruh sanguinisnya itu ya. Ya, pengaruh populernya itu tadi. Populer. Ya Allah. 2 itu saja sebetulnya Ustadz Nasrullah. Kita tahu otak pria wanita, kemudian watak ya. Belum lagi kita bicara yang itu udah sangat-sangat komunikasi akhirnya tertata dengan lebih baik lagi gitu. Iya. Karena saya merasakan itu gitu ya. Jadi tahun 92, kami menikah tahun 92 kan. Iya. Nah, kalau ilmu watak baru tahun-tahun 2000 itu. Ya gara-gara bukunya Personality Plus sebetulnya kan awalnya di situ kan. Ya, buku-bukunya para multi level marketing zaman-zaman dulu tuh kan. Nah, di situ lihat kok ini ada konsep watak ya. Iya. Gak berapa lama kemudian waktu saya pelajari itu terus itu saya dapat Al-Isra 84 itu. Masya Allah ini sebetulnya kan ya kan watak itu memang pertama kali Hippocrates yang bikin, tapi kan itu sunnatullah. Iya. Tuh ya kan. Jadinya gitu ya. Makanya pas tahun 2000 kenal watak sudah mulai nggak merasa tertekan gitu. Karena biasanya kalau suaminya Umar, istrinya yang Abu Bakar biasanya begitu. Iya. Dia punya soulmate-nya gitu. Ya, dia punya yang satu damai gitu ya, yang hasratnya damai, satu hasratnya ngatur itu. Makanya saya waktu ingat-ingat ya, ini daya analisa saja ya, wallahu alam bisawab ini ya. Ya Allah, makanya itu yang mendampingi Rasulullah makamnya ya Umar dan Abu Bakar, karena itu udah soulmate banget itu betul-betul. Iya. Seperti itu. Nah, jadi terasa gitu, kok beda ya rasanya ya. Kita ngomong juga sudah tidak terlalu yang ngotot karena batang otak tidak tegang lagi tuh, karena ada ilmu ya tentu istighfarnya harus terus supaya ilmunya diingat. Karena biarpun belajar tapi batang otaknya tegang, itu nggak ada yang masuk ya dok ya.
fight or flight Blocking. saja itu, mau serang saja ini. Apalagi kita ada darah Bugisnya, Dede. Dede. Kalau posisi pujian bagaimana, Dok? Pujian terhadap pasangan, sejauh mana kita bisa menggunakan teknik-teknik pujian kepada pasangan? Ya. Jadi ada satu konsep lagi yang disebut ini basicnya Ali Imran 21 dan betul, Ali Imran 21 dan 22. 22 itu kan yang berbagai jenis bahasa kan? Iya. Nah, rupanya berbagai jenis bahasa itu bukan hanya bahasa antara negara dengan negara atau daerah dengan daerah, tapi mengungkapkan kasih sayang itu berbeda-beda bahasanya memang. Nah, makanya kemudian muncul konsep ada namanya bahasa kasih sayang. Bahasa kasih sayang. Nah, pujian termasuk di bahasa kasih sayang. Ada 5 bahasa kasih sayang. Okay. Kata-kata pujian, kemudian sentuhan fisik, ya, kemudian pelayanan, melayani, kemudian dia waktu yang berkualitas, waktu bersama yang berkualitas, dan hadiah. Dan ini Rasulullah contohkan sebetulnya 5 ini. 5-nya dicontohkan. Ya, nah ini dia masuk di ranahnya bahasa kasih sayang. Semua orang senang 5-nya, namun karena watak berbeda, dia ada urutan prioritas rupanya. Ada urutan prioritas dari 5 ini, ya. Maka kemudian ada juga ditemukan oleh Pak Adi W. Gunawan itu ya, yang tempat saya belajar clinical hypnotherapy, itu dia kasih konsep namanya baterai kasih sayang. Baterai kasih sayang. Jadi ya di otak manusia itu dikatakan ada baterai, yang pembangkit listrik tadi ada 5. Nah, cuman urutan baterai 5 ini dia nggak sama semua manusia. Tapi 5-nya suka. Jadi ada orang yang baterai pertamanya pujian, ya. Ada orang baterai pertamanya waktu berkualitas. Makanya kemana-mana antar istrinya, ya. Tapi dia suka juga dipuji. Cuman baterai pujiannya mungkin di urutan ke-5. Artinya, ya, baterai urutan pertama itu adalah kebutuhan keseharian. Iya. Ada suami yang baterai pertamanya adalah kata-kata pujian atau istilahnya word of affirmation, kata-kata penegasan termasuk pujian, maka sang suami itu setiap hari minimal sehari sekali harus dipuji. Puji. Ya, apapun itu. Cuman kadang-kadang dapat istri yang nggak mau muji. Iya. Ya, karena kata istrinya, apa yang mau dipuji? Ini handuk dia taruh sembarangan. Padahal puji yang lain lah. Kan gitu. Nah, terus ada juga orang yang baterai pertamanya pelayanan. Dia baterai pujiannya cuma mungkin di urutan ke-5. Jadi dia nggak perlu dipuji setiap hari, tapi dilayani setiap hari. Ya. Dalam artian namanya juga pelayanan ya, kita siap siaga gitu. Minta minum, oh siap Mas. Itu suami saya tuh, dia baterainya pelayanan. Ya. Karena Umar bin Khattab itu baterainya pelayanan. Dan dia dan pasangan hidup yang baterainya pelayanan, dia juga melayani kita pasangannya. Misalnya gini ya, suami saya dari dulu, kalau saya bilang gini, Mas, handphone saya rusak, sini saya betulin. Itu rupanya wujud pelayanan. Itu artinya dia sayang sama saya. Cuman saya di otak saya baterai nomor 1-nya sentuhan fisik. Di mana saya itu paling seneng banget meluk duluan suami. Kalau lagi jalan keluar saya yang gandeng duluan suami gitu. Dan merasa kalau suami yang gandeng duluan, ya Allah udah seneng banget. Ya, nah cuman karena baterai kita berbeda, pasangan hidup itu baterai pertamanya, baterai kasih sayangnya beda-beda. Itulah yang jadi dinamis tadi itu. Iya. Dan harus disiasati dengan belajar memang. Untuk mengetahuinya, belajar itu ya Dok? Ya, untuk mengetahuinya dari watak. Dari watak. Ya, watak Abu Bakar itu baterai pertamanya sentuhan fisik. Plekma ya, plekma itu sentuhan fisik. Iya. Utsman bin Affan baterai pertamanya itu bisa ada 2 watak ini. Waktu berkualitas bersama atau hadiah. Hadiah, betul. Orang melankolis nih suka kasih hadiah. Iya. Atau orang melankolis suka sama-sama. Jadi kalau misalnya kita punya pasangan yang melankolis, ya itu ciri khasnya kemana-mana dia pasti mau antar istrinya. Walaupun mungkin dia nunggu di mobil. Gitu. Iya. Nah, dulu kalau nggak ngerti tentang konsep ini, kita akan membanding-bandingkan.
Saya akan dengan sedih gitu ya lihat tuh kan suaminya temanku dia nganter-nganterin terus. Kamu nggak pernah nganterin aku gitu. Karena memang ternyata baterainya beda. Dia mau yang sama-sama terus. Kalau suami saya kan Umar kan nggak perlu sama-sama. Yang penting saya udah layanin. Iya. Gitu. Menurut dia ya, menurut otak Umar ini kan saya sudah melayani kamu. Itu saya sayang sama kamu gitu. Nah, sementara saya Abu Bakar, saya menganggap baterai saya terpenuhi chargernya itu kalau saya misalnya jalan digandeng duluan atau nggak usah digandeng lah ya, tepuk-tepuk ini aja sih, begini aja gitu udah seneng banget gitu, ya Allah ya. Tapi buat watak Umar yang bukan baterai pertamanya sentuhan fisik, dia nggak biasa. Dia nggak biasa disentuh. Nggak biasa disentuh dan tidak biasa menyentuh. Iya. Itu menggambarkan ketika kalau di jalanan gitu istri saya nyentuh saya tuh, apaan sih? Nah ya itu. Nah ini kan Ustaz Nasrul pasti istrinya wataknya mirip saya tuh pasti. Iya, melankolik. Yang damai. Iya, plekma melankolik. Iya, plekma melo kan? Iya. Nah itu orang plekmatis memeluk pasangan dan kemudian dihempaskan tangannya, aduh sakit hati. Oh iya. Itu istighfarnya harus lebih kenceng lagi. Benar. Gitu. Ya, kalau yang sanguinis itu kata-kata pujian. Kata-kata pujian. Kalau sanguinis kata-kata pujian. Kata-kata pujian. Ali, puji. Minimal sehari 1 kali. Dan konsep ini juga bisa dipakai untuk anak-anak. Kita tinggal deteksi. Mulai dari watak aja lebih gampang. Ya, lebih gampang dari watak pendekatannya. Atau kalau misalnya belum belajar watak, ya perhatikan waktu selama ini dari 5 tadi, keseharian yang paling sering dia lakukan apa gitu. Kan gampang. Memang harus diperhatikan dengan jeli. Iya. Ya, harus ada tadabbur tafakurnya juga gitu ngelihat. Kayaknya perlu diperdalam nih kan tentang 5 bahasa cinta ini. Insyaallah. Hai guys. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya ya.